Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran yang ketiga, masih berbicara tentang hak yang ketiga dari hak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul memiliki hak yang banyak. Di antaranya dalam pertemuan yang lalu kita membahas hak yang pertama dari hak Rasul, yakni wajib bagi kaum muslimin mencintai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lebih dari cintanya kepada diri mereka sendiri dan kepada keluarganya serta kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini. Ini hak yang pertama yang sudah kita bahas. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan ini dari kelanjutan tentang hak-hak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak yang kedua bisa antum catat dari hak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an yuti'uhu fi kulli ma amar. Ini hak yang kedua. Hendaknya kita kaum muslimin menaati atau menaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam seluruh perintahnya. Ini hak yang kedua. Jadi hak yang pertama adalah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari cintanya kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Hak yang kedua, hendaknya kita semua taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menaati seluruh apa yang diperintahkan oleh Nabi kita yang kita cintai. Kenapa kita harus taat? Ada 4 sebab disebutkan di sini oleh penulis. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah yang telah menciptakan kita, Allah
yang telah menciptakan langit dan bumi, yang di sisinya ada surga dan neraka, memerintahkan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-20, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan jangan berpaling darinya. Wa antum tasma'un, sedangkan kalian mendengarnya. Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah, dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya yang mulia alaihi salatu wasalam. Dan perintah Allah ini wajib hukumnya. Al-amru lil wujub. Kemudian dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta kepada ulil amri di antara kalian. Ayat ini pun ikhwani fillah berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebabnya karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyeru umatnya ke jalan yang lurus, yang menyampaikan mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ke dalam surganya. Sekali lagi ikhwan fillah, kenapa kita taat kepada Rasul atau wajib taat kepada Rasul? Karena Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam mengajak kita semua, mengajak umat ke dalam jalan yang lurus, yang jalan yang lurus ini menyampaikan mereka, menyampaikan kita semua untuk mendapatkan keridhaan Allah dan surga. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh mengajak mereka kepada jalan yang lurus. Ini Allah habarkan dalam ayat yang mulia ini ikhwani fillah tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana Rasulullah mengajak kita semua kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini yang menghantarkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pintu tertutup kecuali pintunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lianna fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-huda ila kulli khair. Karena dalam menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada petunjuk kepada seluruh kebaikan. Ini didasari dengan surat An-Nur ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Apabila kalian menaati Rasul, menaatinya, tahtadu kata Allah, niscaya kalian mendapatkan hidayah.
mafhum mukhalafah dari ayat yang mulia ini, kalau manusia, kalau umat tidak menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dalam kesesatan. Oleh karena itu, di sini dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36 Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Al-Ahzab ayat yang ke-36. Siapa orangnya yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sini Allah jelaskan, ya ikhwani fillah, bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah dan memaksiati Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam itu berada dalam kesesatan. Oleh karena itu, kita pernah mendengar perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, "Walau annakum taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum." Kalau kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian tersesat. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, ikhwani fillah, kenapa kita harus taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lianna fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dukhulal jannah. Karena dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang atau orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan dalam surga. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-13, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Rasul yang keempat ini, ikhwani fillah, hak Rasul yang keempat ini, yang kedua, ada faedah-faedah yang disebutkan di sini, dan semua kita itu mengharapkannya. Di antara faedah dan kebaikan mengikuti Rasul, menaati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah masuknya manusia tersebut dalam surga. Oleh karena itu, ikhwan fillah, ketika kita ingin masuk surga, kita semua ingin masuk surga. Tidak ada di antara kita yang tidak ingin masuk surga. Ya, kita hidup di dunia ini capek. Hidup di dunia ini lelah. Hidup di dunia ini banyak orang bilang pusing. Ya. Dan banyak di antara kita mengharapkan sebuah kenikmatan, keindahan. Dan kenikmatan, keindahan yang hakiki nanti adanya di akhirat kelak, yaitu surga. Dan cara menuju ke surga dijelaskan oleh para ulama dengan ayat-ayat Allah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di sini, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu", siapa orangnya yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan ke dalam surga, yang surga itu, kata Allah, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungainya tidak seperti sungai di dunia, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Sungainya itu tidak butuh dengan ukhdud. Kalau sungai di dunia itu ada parit, kan? Ada paritnya. Kalau sungai di surga, kata ulama, kata Ibnu Al-Qayyim dan kata Syekh Utsaimin, itu mengalir tanpa parit. Dan sungainya ada 4 air madu, air susu, air arak, dan air
yang jernih. Ini dipersiapkan untuk mereka-mereka yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rasul bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Kata Rasul, seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kata Rasul. Qil wa man ya'ba Rasulullah. Ketika Rasul ditanya siapa yang enggan itu wahai Rasulullah, Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang menaatiku, yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan orang yang bermaksiat kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita perbaiki diri kita agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Perbaikinya dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam oleh Allah masuk neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-14, Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batasannya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya, dan dia atau bagi dia azab yang pedih, azab yang menghinakan. Surat An-Nisa ayat ke-14. Oleh karena itu, ikhwani fillah, ini pelajaran yang sangat penting sekali yang harus kita masukkan dan resapi dalam hati kita. Hak Rasul yang kedua di antara 7 hak yang insyaallah akan kita sebutkan di sini adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kemenangan di dunia, di akhirat. Sekali lagi, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan fauz, kemenangan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Siapa orangnya yang mentaati Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah serta bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung, mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Hak yang ketiga, ikhwani fillah, hak yang ketiga dari hak Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi adalah an yastajibu lahu idza da'ahum lima yuhyihim. Hendaknya kita semua memenuhi seruannya apabila beliau menyeru kepada apa-apa yang membuat kita hidup, apabila beliau menyeru kepada apa-apa yang memberikan kehidupan kepada kita. Ini didasari dengan surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum
Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya apabila dia menyeru kepada kalian, mengajak kepada kalian kepada apa-apa yang memberikan kehidupan kepada kalian. Dari sini kita tahu, ikhwani fillah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini kita tahu setiap panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap seruan, setiap ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada sesuatu yang baik, bisa menghidupkan kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, lima yuhyikum, kepada sesuatu yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Surat Al-Anfal ayat 24. Kemudian hak yang berikutnya dari hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni hak yang keberapa? Yang keempat, sahih. Hak yang keempat adalah, ini sangat penting sekali, an yukthiru minas salati wassalami alaihi. Hendaknya kita semua memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Kita hendaknya sering mengucapkan salawat, sering mengucapkan salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ahlu sunnati wal jamaah, orang yang mengaku ya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya memperbanyak ini, memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi ikhwan fillah, hak Nabi yang keempat ya, yang harus kita penuhi adalah kita harus memperbanyak apa? Salawat dan salam. Dan ini bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kajian ini pula menepis tuduhan ya, dari apa yang dituduhkan oleh sebagian manusia bahwa kita itu melarang orang salawatan. Saya sering mendengar, jangan dengarkan radio Roja, jangan lihat TV Roja, karena ngelarang orang salawatan. Ya, radio apaan tuh? TV apaan tuh? Kan gitu. Masa salawatan dilarang? Padahal ini merupakan fitnah belaka. Justru ulama, bahkan ustadz-ustadz yang ngisi di radio Roja dan TV Roja itu menyeru dan mengajak kaum muslimin agar memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kita lihat. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu. Sekali lagi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa kita harus memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan langsung dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Lihat, Allah berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi,
mereka bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lihat, Allah mengajak kita semua, Allah mengajak kaum mukminin, Allah memerintahkan kaum mukminin. Perintah apa? Kata Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah atasnya dan ucapkanlah salam kepadanya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Lihat, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah perintahkan kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat ikhwani fillah. Apa keutamaan mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasul yang mulia dengan lisannya yang mulia alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa orangnya yang mengucapkan salawat untukku, kata Rasul. Sekali lagi, siapa orangnya yang mengucapkan salawat satu kali untukku, maka Allah balas salawatnya 10 kali. Ini pahala yang luar biasa. Lihat, orang yang bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dibalas oleh Allah 10 kali. Oleh karena itu, di samping bersalawat kepada Nabi atau memperbanyak salawat kepada Nabi adalah bukti dari cinta kepada beliau, juga memiliki pahala yang sangat banyak. Oleh karena itu enggak aneh, tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Rasul pernah bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Rasul, orang yang bakhil itu, orang yang kikir itu, orang yang medit, ya, kata Rasul, adalah orang yang apabila namaku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, dia tidak mengucapkan apa? Salawat. Bakhil. Karena antum tahu, sebakhil-bakhilnya orang adalah bakhil terhadap dirinya sendiri. Ya. Dia enggak mau dapat pahala. Padahal bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pahala itu banyak, besar. Diganti, dibalas 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nama Rasul disebut, kemudian dia tidak mau bersolawat, tidak mau mendapatkan kebaikan untuk dirinya, ini orang bakhil. Ini orang bakhil. Kalau di antara kita, ikhwani fillah, di antara kita ya, itu ada di 10.000, kita punya 10.000. Antum mau enggak dengan 10.000 ini, ya, antum sobek 10.000, nanti diganti dengan 100.000. Itu banyak di antara kita, ikhwani fillah, langsung mau tuh. Gantinya berapa? 100.000. Ya, tapi saya enggak nyarankan uang disobek ya, karena mubazir. Nah, orang yang bakhil adalah orang yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, disebutkan di sisinya namanya, itu dia tidak apa? Dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Di antara keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua kita mau, menginginkannya. Ya. Apa keutamaannya? Kita lihat. Dalam sebuah hadis yang di sini disebutkan, hadisnya hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi. Riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan dalam Musnad Abu Ya'la. Rasul bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Kata Rasul, manusia yang paling dekat denganku, kata Rasul, pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan salawat untukku. Subhanallah. Hadirin yang Allah muliakan, kita semua ini ingin memiliki kedudukan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Dan Rasul kasih tahu caranya. Kata Rasul, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang banyak berselawat menyebut namaku, ya. Di hari kiamat kelak, kata Rasul, orang ini paling dekat denganku. Hadis tadi riwayat al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, ini hak Rasul yang keberapa? Yang keempat. Hendaknya kita semua memperbanyak salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat untuk beliau. Tetapi salawat yang ada contohnya, bukan ngarang-ngarang. Ini yang perlu diperhatikan. Salawat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, ikhwani fillah, hak Rasul yang kelima adalah an yata'assau bihi fi kulli syai'. Hendaknya kita semua menjadikan Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah, suri tauladan dalam segala sesuatu. Ini hak yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya, kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharap Allah dan hari akhir, dan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah, ini adalah hak yang kelima, bahwa Rasul yang mulia, Nabi kita yang kita cintai, hendaknya kita jadikan beliau sebagai uswah, suri tauladan. Ya. Umat Islam suri tauladannya Rasulullah SAW. Kalau betul-betul cinta sama Rasul, jadikan beliau suri tauladan. Karena apa? Karena alal itlaq, kata ulama, secara mutlak Nabi kita yang kita cintai adalah afdalul bashar, manusia yang terbaik, manusia yang afdal. Bahkan di antara ulul azmi pun ada Nabi Ibrahim dan di antara Nabi dan Rasul yang paling utama itu adalah yang disebut 25 Rasul itu, 25 Nabi. Di antara 25 Nabi itu ada 5 Nabi yang paling utama, yakni disebut dengan ulul azmi.
Di antara ulul azmi yang utama adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Di antara keduanya yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah direkomendasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung. Ya, surat Al-Qalam ayat keempat. Maka ikhwani fillah, wajib bagi kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan dalam segala sesuatu. Apalagi dalam masalah akidah. Ya. Dalam akidah kita hendaknya berakidah seperti akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beribadah contoh Nabi Muhammad, enggak boleh tambah-tambah, enggak boleh kurang-kurang. Dalam akhlak, dalam adab juga nyontohnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat disayangkan ya, sebagian kita ngambil akhlaknya dari orang-orang kafir atau dari pemain bola, ya, atau dari artisun dan artisat, ya, rambutnya dipanjangin, kemudian dipendekin sebelah kirinya ikutan, ya, gundul ikut gundul, ya, ini tidak benar. Umat Muhammad, contoh yang terbaik kata Rasul adalah Nabi Muhammad SAW dalam semua hal, dalam pakaian juga. Dalam pakaian, laki-laki itu pakaiannya sesuai dengan contoh Rasul SAW. Di antaranya tidak isbal, itu mode yang abadi, akhi. Orang yang ikut sunnah itu tidak akan terombang-ambing dengan mode. Yang buat mode itu siapa? Manusia. Mereka dapat duit, kita ikutan. Coba lihat celana dari zaman ke zaman, ya. Tapi kalau yang ikut sunnah itu modenya gitu-gitu aja, tidak terombang-ambing dengan mode. Tapi kalau yang tidak ikut sunnah, Nabi SAW ketika celana cut bray, ikut cut bray semua, kan itu. Ketika modenya cut ikut cut semua. Ketika modenya bray cut, ikut bray cut semua, ya. Ketika bray ikut bray juga. Itu kita dipermainkan oleh tukang mode. Oleh karena itu, mode yang hakiki yang tidak akan berubah-ubah, mode ngikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah itu dibawa di atas mata kaki, khalas, longgar, ya kan? Celananya, pakaiannya, yang penting ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengikuti sunnah Rasul ada pahala yang besar, ya. Dan Allah puji ini dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf, kita isya jam berapa ya? Sudah masuk? Ya, kita isya dulu. Insyaallah ada 2 hak lagi. Insyaallah setelah isya kita lanjutkan dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah wajibkan untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa radha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Barakah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan
tentang pelajaran kita, pelajaran yang ketiga dari hak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana kita sudah membahas 5 hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama adalah wajib bagi kita semua untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh umat manusia. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua, siapa yang ingat? Kita harus taat. Harus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dalam ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kita semua untuk menjalani jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini mengajak kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hak yang ketiga adalah hendaknya kita semua memenuhi seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dalam seruan Rasul itu ada hal yang bisa menghidupkan kita semua. Kemudian yang keempat, kita harus memperbanyak apa? Sholawat sebagai bukti cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bakhil itu, kata Rasul, orang yang namaku disebut di sisinya dia tidak mau sholawat, bakhil. Kemudian kalau kita ingin dekat-dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul apa? Aulan nasibi, manusia yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan sholawat untukku. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak yang kelima yang kita bahas tadi adalah hendaknya kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Uswah, suri tauladan untuk kita semua. Ya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Hak yang keenam dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min haqqihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ummatihi an yardau bi hukmihi idza tahakamu ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da mautihi. Di antara hak beliau sallallahu alaihi wasallam atas umat beliau, hendaknya mereka ridha dengan hukumnya. Sekali lagi, hendaknya kita semua umat beliau sallallahu alaihi wasallam ridha menerima hukumnya. Ya. Ketika Rasul hidup, ya, hendaknya mereka berhukum langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah dibuktikan oleh para sahabat. Nah, ketika Rasul meninggal, wafat, maka ridha dengan hukum yang ada pada apa? Sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-65. Surat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Sekali lagi, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Subhanallah. Kita lihat, Allah berfirman, "Fala wa rabbik." Ini sumpah Allah.
demi Rabbmu, ini sumpah, la yu'minun, mereka tidak dikatakan beriman, dinafikan keimanannya. Mereka tidak dikatakan beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus dari apa yang mereka perselisihkan. Thumma, kemudian kata Allah, la yajidu fi anfusihim haraja, tidak ada dalam diri mereka haraj, rasa sempit. Dari apa? Mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul tunduk dan menerima. Lihat ikhwani fillah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengikat keimanan dengan tunduk kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di antara kita tidak ridha dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipertanyakan keimanannya. Kalau di antara kita ketika terjadi perseteruan masalah, ya, mencari hukum selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipertanyakan keimanannya. Kalau di antara kita lari dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipertanyakan keimanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ini kata Allah. Allah yang mengatakannya. Demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak dikatakan beriman sehingga mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim dari apa yang mereka perselisihkan, kemudian tidak didapati pada diri mereka kesempitan dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka betul-betul tunduk menerima putusan engkau. Jadi orang yang beriman itu sifatnya seperti ini. Mari kita tengok ikhwani fillah hati kita. Kita tengok ketebalan iman kita, keimanan kita. Ketika dihadapkan dengan sunnah Rasul, apakah kita menolak? Apakah masih punya banyak alasan untuk menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau ketika kita punya masalah dengan saudara kita, kemudian ketika diputuskan dengan sunnah Rasul kita tidak mau? Ingat, ketika tidak mau dan tidak ridha dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipertanyakan keimanannya. Surat apa tadi? An-Nisa ayat ke-65. Juga dalam surat An-Nisa yang ke-59 Allah berfirman, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Lebih jelas lagi. Allah berfirman, jika kalian berselisih tentang sesuatu, apabila kita berselisih tentang sesuatu, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan masalahnya kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Lihat ikhwani fillah. Ini adalah hak Rasul yang keenam. Hak Rasul yang keenam, yakni ridha dengan hukum keputusan beliau ketika hidupnya dan kepada sunnahnya ketika apa? Beliau meninggal alaihi salatu wassalam.
Yang terakhir yang dibahas dalam kitab ini, kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam, di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah an yata'addabu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ma'a sunnatihi ba'da mautihi. Hendaknya kita semua beradab, hendaknya kita semua punya adab di hadapan Nabi ketika masih hidup dan beradab dengan sunnahnya ketika sudah wafat. Ya, lihat ulama ikhwan fillah, Imam Malik kalau mau membahas hadis, beliau bersih-bersih pakai pakaian yang bagus, baru beliau ngasih pelajaran dalam rangka meninggikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda beliau. Sampai seperti itunya ulama kita dalam beradab. Ya. Di antara adabnya adalah tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Di surat Al-Hujurat ayat yang pertama Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Jadi tidak boleh kita ini mendahului Allah dan Rasulnya, dan ini dipraktekkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabat Rasul itu manusia yang paling tahu hak Rasul. Enggak berani mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ikhwani fillah ada sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang bagaimana para sahabat ini enggak mau ngomong mendahului Allah dan Rasulnya. Lihat, terjadi pada Haji Wada, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah di depan para sahabat, Rasul berkata, ayu yaumin hadza. Lihat, berkhutbah di depan para sahabatnya, hari apa ini? Ya. Padahal para sahabat tahu hari apa. Tetapi mereka jawab apa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Ya. Padahal mereka tahu itu hari Nahar. Ya. Di Haji Wada. Kemudian Rasul berkata, alaysa yaumun nahar? Bukankah ini adalah hari Nahar? Qalu, para sahabat menjawab, bala. Kemudian Rasul bertanya lagi, ayu syahrin hadza? Bulan apa ini? Para sahabat tahu enggak bulan apa itu, ikhwan fillah? Tahu kan? Yakni bulan apa? Dzulhijjah. Tapi sahabat ikhwan fillah enggak berani menjawab. Ribuan sahabat enggak berani menjawab. Ya. Wa hum ya'lamuna annahu Dzulhijjah. Padahal mereka tahu bahwa bulan yang ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bulan Dzulhijjah. Wa ma dzalika amsaku 'anil ijabah. Ya, walaupun tahu mereka tidak mau menjawab. Khasyata an yuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, karena takut ayat Allah ini. Kata Rasul berkata, alaysa dzulhijjah? Alaysa dzulhijjah? Bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah? Kalau tadi hari apa ini? Mereka menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Rasul, alaysa yauman nahar? Bukankah hari ini hari Nahar? Ditanya lagi, ayu syahrin hadza? Bulan apa ini? Mereka enggak mau jawab.
Kata Rasul, alaysa dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Padahal para sahabat tahu bulan Dzulhijjah. Qalu bala ya wahai Rasul. Kemudian ditanya lagi sama Rasul, ayyu baladin hadza, bulan apa ini? Mereka tahu, bukan bulan. Ayyu baladin hadza, negeri apa ini? Negeri apa ini? Kota apa ini? Mereka tahu enggak itu kota apa, ya khonifillah? Kota apa? Mekah. Tapi mereka tidak mau menjawab. Mereka bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Bukan mereka enggak tahu, mereka enggak mau mendahului Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Qal, Rasul berkata, alaysal baldatul haram, bukankah ini negeri haram, Mekah? Bala, mereka menjawab iya. Baru Rasulullah berkhutbah. Rasulullah SAW bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Rasul berkata, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian haram atas kalian seperti keharaman hari ini di negeri ini dan di bulan ini. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini salah satu bukti ikhwan fillah adab yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, umat manusia yang paling terbaik, umat Islam yang paling terbaik, yang kita yang kita diperintahkan untuk mencontoh mereka. Kaum salaf dari kalangan sahabat yang punya adab yang sangat tinggi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah, dalam masalah sunnahnya juga, ya, kaum salaf itu memberikan contoh yang luar biasa dalam adab mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di sini contohnya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sta'dzana ahadukum imra'atuhu, ulangi lagi, idza sta'dzana ahadakum imra'atuhu ilal masjidi fala yamna'ha. Rasul berkata, apabila salah satu kalian istrinya minta izin untuk pergi ke masjid, maka jangan sekali-kali melarangnya. Faqala Bilal ibnu Abdullah, berkata Bilal bin Abdullah, wallahi lanamna'ahun, demi Allah kami akan larang mereka, para wanita itu. Lihat apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Umar ikhwan fillah ketika disampaikan hadis ini disanggah. Fa'aqbala alaihi Abdullah fasabbahu sabban sayyi'an wa qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi lanamna'ahun. Maka Abdullah bin Umar menghadap kepada Bilal bin Abdullah ini, kemudian mencelanya dengan celaan yang jelek, kemudian berkata, aku kabarkan hadis dari Rasulullah SAW dan kau berkata kami akan melarang mereka, dicela. Saking apa? Saking enggak mau kalau hadis itu diapakan? Dihinakan, disanggah. Ya. Kemudian kita lihat Imam Syafi'i ya, salah satu dari imam ahli sunnati wal jamaah. Zata yaumin su'ila al-imam Syafi'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza. Suatu saat, suatu hari
Imam Syafi'i rahimahullah ditanya. Kemudian Imam Syafi'i menjawab pertanyaannya dengan menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Faqala sa'il, si penanya tadi berkata, "Wa ma taqulu anta?" Kalau Anda, wahai Imam Syafi'i, bagaimana pendapatmu? Kita lihat. Faghadiba Syafi'i wa qala, "Atarani fi kanisah? Atarani fi bai'ah? Atara fi wasati zannar? Atara fi wasati zannara? Aqulu qala Rasulullah wa taqulu ma taqulu anta?" Subhanallah. Ini akhlak adab yang ditunjukkan oleh ulama, oleh Imam Syafi'i. Oleh karena itu, yang mengaku-ngaku kita semua ya, mazhab Syafi'i juga harus seperti ini. Dengan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Syafi'i ditanya tentang sebuah permasalahan, beliau menjawab dengan mengungkapkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si penanya berkata, "Kalau Anda bagaimana pendapatnya?" Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Apakah Anda lihat aku ini berada di gereja? Apakah Anda lihat aku ini berada di bai'ah?" Tahu bai'ah? Bai'ah ini tempat peribadatan orang Yahudi. Ya. Apakah Anda lihat aku berada di tempat peribadatan orang Yahudi? Apakah Anda lihat di tengah tubuh saya ada zanar yang biasa dipakai oleh orang-orang Nasrani sebagai simbol mereka, ya? Aqul, saya ucapkan bahwa Rasulullah bersabda, kemudian Anda menyanggah dan mengatakan, bagaimana pendapat Anda? Nah, ini subhanallah, akhlak dan adab yang ditunjukkan oleh ulama kita, Imam Syafi'i ikhwan fillah, terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hak yang ketujuh. Hak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita beradab dengan adab ini. Ketika dibacakan sunnah, hadis dan sahih hadisnya dari Rasul, maka kita harus punya adab seperti ini. Kita ambil, kita pegang, kita jadikan sebagai hujjah, dan kita amalkan, kita agungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh hadis Rasulullah dibantah. Ya. Enggak boleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan. Ketika ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita betul-betul mengingat adab ini. Yani hendaknya kita beradab dengan adab yang ketujuh ini. Punya akhlak yang baik, adab yang baik bersama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan A, kita A. Rasul perintahkan B, ikut B. Jangan Rasul bilang A, kita B. Rasul bilang B, kita A. Tapi harus punya adab dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ikhwani fillah. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ya, dicatat. Jadi itu 7 akhlak ya, 7 apa? Hak dari hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada sebuah pertanyaan yang bagus ya. Ustaz, apa yang dimaksud dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Apakah kita membaca sholawat ditentukan dengan jumlahnya seperti 1000 kali atau 2000 kali atau bagaimana? Ini pertanyaan bagus sekali. Bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke dalam zikir ya. Dan kaidahnya adalah kita tidak boleh menentukan sendiri. Karena zikir itu ada 2. Ada zikir yang mutlak,
dan ada yang muqayyad. Ya. Artinya ada yang muqayyad ini terikat. Kalau mutlak tidak terikat. Yang muqayyad yang terikat dengan tempat, terikat dengan waktu, ya, terikat dengan kaifiyat tata cara tertentu, ya. Ini yang muqayyad. Diikatnya dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zikir-zikir yang muqayyad enggak boleh kita ngarang-ngarang. Enggak boleh kita ngarang-ngarang. Ya. Seperti misalkan antum ketika ba'da salat, setelah salat, ya, itu bacaannya apa saja? Istighfar berapa? 3 kali, ya kan? Kemudian tasbih berapa? 33. Tahmid 33. Takbir 33. Ini contoh dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Boleh nggak kita ngerubah-ngerubah? Menambah atau mengurangi? Ya, boleh, karena sudah muqayyad. Ya. Nggak boleh kita lagi semangat nih. Ba'da salat saya baca takbir 1000 kali atau 1001 seperti 1001 malam jumlahnya, kan gitu. Atau saya sekarang saya misalkan umurnya 41 misalkan, atau 42, atau umurnya 39 atau 38, saya baca sesuai dengan umur saya misalnya begitu. Takbirnya boleh tidak? Nggak boleh. Harus mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga dengan sholawat. Nas lafaz sholawatnya harus sama dengan contoh Rasul. Begitu juga dalam mengucapkannya, tidak boleh menentukan jumlah tertentu kalau tidak ada contohnya, karena masuk ke dalam hal yang mutlak. Ketika yang mutlak dimuqayyadkan, diikat dengan sesuatu dari kita, ini masuk ke kata orang Jawa mah bid'ah dengan ngain, bid'ah. Tidak ada sunnahnya, ya, tidak ada sunnahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini man lam ya'zan bihillah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu, yang sekutu-sekutu itu membuat syariat agama Allah yang tidak diizinkan oleh Allah. Lihat ayat yang mulia ini, Allah mencela orang-orang yang membuat syariat baru dalam din. Ya, oleh karena itu Rasul yang mulia bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Bukan beramal itu enggak boleh, dianjurkan beramal itu. Tetapi amal yang ada contohnya dari Rasul SAW. Rasul berkata, man amila amalan, siapa yang beramal dengan sebuah amal yang tidak ada contoh dari kami, tertolak. Tapi kalau ada amalan yang ngambil contohnya dari Rasul, maka tidak tertolak. Begitu juga sholawatan. Di sini disebutkan, ya, kata ulama, memperbanyak sholawat. Tidak disebutkan berapanya jumlahnya. Apakah 1000 kah atau 2000 kah, ya, sebanyak-banyaknya. Bisa 1000, bisa lebih dari 1000, bisa 2000, bisa lebih dari 2000, kan gitu. Sebanyak-banyaknya, semampu kita. Bisa juga kurang dari itu, tapi sebanyak-banyaknya. Terutama juga di malam Jumat dan di hari Jumat, kita perbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Ustaz, bagaimana cara kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya. Bersalam tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini cara kita salawat, ya. Tadi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk. Sallallahu alaihi wasallam, yang ini kan termasuk semoga Allah memberikan salawat dan salam,
Ini termasuk apa? Mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di buku-buku disebut tulisnya. Oleh karena itu subhanallah, orang yang paling banyak mengucapkan sholawat, yang paling bahagia dalam masalah ini sebenarnya ahlul hadis. Setiap baca kitab berjumpa dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baca hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahagia mereka dengan ini. Selain nambah ilmu, pahalanya banyak. Oleh karena itu para penuntut ilmu itu subhanallah, pahalanya sangat-sangat banyak sekali. Para penuntut ilmu. Ya. Oleh karena itu, menuntut ilmu kata ulama tidak bisa dibandingkan dengan apapun pahalanya. Tidak bisa dikejar dengan apapun. Karena dari berbagai sisi itu luar biasa. Keutamaan sangat besar. Ketika mendapati nama Nabi Muhammad SAW disebut sallallahu alaihi wasallam, pahala. Oleh karena itu enggak aneh kalau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata tentang nuntut ilmu, belajar satu bab ilmu. Ilmu kan qala Allah qala Rasul. Ya kan? Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, babun yata'allamuhu al-mar'u khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Satu bab ilmu yang dipelajari oleh seseorang itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Nah, pahalanya banyak. Dia sering menyebut salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita umrah atau haji, kita ziarah ke Masjid Nabawi, nah, kita disunahkan ziarah ke kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Ini diantara mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Ya, diantara, tapi bukan dalam rangka menyengaja ke kuburnya. Beda, menyengaja ke kubur beliau dengan tujuan niatannya pertama adalah apa? Ke Masjid Nabawi, kemudian sunnah menziarahi makam atau kuburan Nabi kita yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.